Parjo sedang dalam kondisi putus asa. Sudah 3 bulan ia menganggur di kampungnya, sejak ia diberhentikan dari tempat kerjanya di kota. Ia memang tidak menempuh pendidikan yang tinggi, sementara persaingan yang semakin ketat di tempat kerja membuatnya stres. Apalagi ia harus bekerja dengan orang-orang yang lebih muda, lebih bersemangat, memiliki koneksi dan pesona yang lebih tinggi daripada dirinya. Di usia menginjak kepala 3, Parjo masih belum berumah tangga yang membuat dia minder dan pendiam di tempat kerja. Parjo tidak dapat berkonsentrasi dan semakin kehilangan semangat dalam pekerjaannya. Akibatnya ia banyak melamun dan tugasnya banyak yang terbengkalai. Dan pada akhirnya, Parjo dipecat dari tempat kerjanya. Parjo melamar ke sana kemari, namun tidak menemukan tempat kerja baru, sementara persediaan uangnya semakin menipis. Akhirnya ia pulang kembali ke kampung tempat ia berasal dan tinggal di rumah orang tuanya. Orang tua Parjo pun hanya petani miskin, di mana mereka hanya memiliki sebidang sawah yang kecil dan kebun di depan rumah mereka. Cukup untuk makan mereka berdua, namun tentu tidak cukup jika harus dibagi 2 dengan Parjo. Di kampung, Parjo berusaha kerja serabutan, namun di kampung yang penduduknya sedikit, tidak banyak pekerjaan untuk Parjo. Sehingga ia akhirnya lebih banyak termenung dan melamun. Antok, tetangga sekaligus kawan kecil Parjo, khawatir melihat kawannya yang sering melamun. Ia mengunjungi Parjo dan berusaha menghiburnya. Parjo menceritakan unek-uneknya tentang sulitnya mencari pekerjaan. Antok pun mendengarkan, sambil menceritakan kemana teman-teman mereka sekarang. Ada yang bekerja di kota-kota, sama seperti Parjo, ada yang merantau dan pindah kerja ke pulau lainnya dan ada yang menghilang tanpa jejak. Antok bertanya pada Parjo, "Jo, kamu ingat sama Udin? Dia menghilang dari rumahnya Jo. Istrinya sibuk mencarinya." Parjo teringat pada Udin. Dahulu Udin memiliki nasib yang lebih menyedihkan daripada dirinya, di mana keluarga Udin itu merupakan pendatang di desa itu dan tidak memiliki apa-apa. Namun seingat Parjo, setahun yang lalu Udin sudah mendadak sukses dan membawa keluarganya pindah jauh ke kota. Ia pun sudah berumah tangga dan hidup berkecukupan. Parjo ingat ia datang ke pernikahan Udin dan melihat Udin tampak sangat bahagia dengan istrinya yang jauh lebih muda dan cantik. Parjo bertanya kepada Antok, "Kok bisa menghilang ya si Udin? Kemana dia perginya?" Antok menjawab, "Itu dia Jo, gak ada yang tahu kemana si Udin. Keluarganya sudah beberapa kali menanyakan kepada warga desa ini, cuma kita memang gak pernah lihat Udin pulang main ke sini sejak ia berumah tangga. Toh keluarganya sudah tidak ada yang tinggal di sini." Parjo pun mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menghirup kopinya, lalu menghisap rokoknya dalam-dalam. Ia memikirkan nasib Udin yang menurut ia beruntung. Bisa mendadak kaya dan memiliki istri muda yang cantik. Parjo sambil setengah melamun berkata, "Kok bisa mendadak kaya ya si Udin? Seingatku ia nasibnya lebih sulit daripada kita Tok. Udengar katanya si Udin mencari ilmu Jo, melakukan semacam pesugihan." Parjo yang awalnya sibuk melamun menjawab, "Pesugihan? Ah kayaknya enggak deh Tok. Lihat saja hidupnya enak kok, gak kayak orang lagi pesugihan," kilah Parjo.
Seingatnya orang yang sedang menjalankan pesugihan selalu ada berbagai syarat dan pantangan yang harus diikuti, namun Udin tampaknya hidup enak dan bebas. Kata si Ucup, teman dekatnya Udin, si Udin itu ikut pesugihan langka yang gak pakai syarat macam-macam Jo. Dia menemukannya di puncaknya Gunung Tuyul. Parjo kembali termenung. Ia tahu Gunung Tuyul, gunung yang cukup jauh dari kampung ini, namun dari zaman dahulu kala terkenal dengan berbagai macam pesugihan yang dapat ditemui di gunung itu, terutama pesugihan tuyul. Itu sebabnya tempat itu disebut Gunung Tuyul. Karena malam sudah semakin larut, Antok menghabiskan kopinya dan izin pulang, meninggalkan Parjo yang masih terus merenung sampai larut malam. Parjo sebenarnya takut dengan segala macam model pesugihan. Ia sering mendengar akibat yang dialami pelakunya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Namun, di sisi lain, Parjo merasa dirinya sudah berada di ujung tanduk. Umur sudah mendekati setengah baya, belum memiliki apa-apa, masih bujang tidak laku yang miskin, sementara orang tuanya juga sudah semakin tua dan loyo. Parjo tidak ingin melanjutkan kehidupan seperti orang tuanya, hanya menjadi petani miskin, yang menjual sebagian besar hasil panen mereka ke tengkulak dengan harga yang murah. Parjo terus melamun dan berandai-andai. Kalau ia sudah kaya, ia akan membelikan tanah yang lebih besar untuk bapak dan ibunya dan memperkerjakan buruh tani, sehingga mereka tidak perlu capek-capek lagi bekerja. Sementara ia akan membeli hasil panen penduduk kampung ini dengan harga yang layak dan menjualnya di kota. Namun dari mana uangnya? Mau menjadi pengusaha kaya ya perlu modal, ucap Parjo di dalam hati. Kalau perlu, terpaksa aku akan pesugihan, pikir Parjo dengan kesal dalam harinya. Ia pun akhirnya tidur dengan pikiran masih berkecamuk di kepalanya. Besoknya, Parjo bangun di siang hari. Dengan kepala jernih ia memikirkan cerita Antok. Akhirnya ia akan mencoba pergi ke Gunung Tuyul. Malamnya ia izin ke orang tuanya, dengan alasan ingin mencari pekerjaan di kota lain. Orang tua Parjo senang melihat anak mereka bersemangat kembali. Mereka memberikan Parjo uang yang mereka punya, untuk uang saku Parjo. Parjo pun sebenarnya hanya punya sedikit uang, hanya cukup untuk perjalanannya ke Gunung Tuyul, namun kali ini ia sudah nekat. Jika ia harus mati di Gunung Tuyul, ya lebih baik sekalian mati, daripada hidup miskin tidak jelas seperti ini, gerutunya di dalam hati. Keesokan harinya, Parjo membeli bekal dan naik berbagai kendaraan umum, sampai ia tiba di kaki Gunung Tuyul. Di sini, tidak ada desa ataupun kampung yang berdekatan. Hanya tempat-tempat pesugihan dan para penunggunya yang berada di berbagai tempat di lereng gunung. Konon di setiap tempat di lereng gunung tersebut, menawarkan jenis pesugihan yang berbeda, dengan segala syarat dan ketentuannya masing-masing. Namun jarang sekali ada orang yang menuju puncak Gunung Tuyul yang memang cukup tinggi. Apalagi orang yang tidak berpengalaman mendaki gunung seperti Parjo. Namun seperti yang didengar oleh banyak orang, dikatakan setiap gunung punya kepribadian mereka sendiri. Gunung Tuyul memiliki kemampuan untuk membaca hati manusia yang mendaki lerengnya dan hanya mengantarkan mereka yang sudah bulat dengan keputusannya ke tempat yang mereka tuju. Orang-orang yang masih ragu, hanya akan tersesat di gunung ini. Pilihan buat mereka cuma untuk turun.
Yang paling celaka adalah mereka yang berani sesumbar atau berbicara sembarangan di gunung ini. Sebagian besar dari mereka itu tidak pernah kembali dan yang berhasil pulang biasanya menjadi gila atau sakit dan meninggal. Parjo mendaki dari pagi sampai sore hari, namun ia belum juga menempuh setengah perjalanan mendaki gunung tersebut. Ia beristirahat dengan gelisah di malam hari dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Namun walaupun malam sudah tiba, ia masih belum juga tiba di puncak gunung yang terlihat masih jauh dan tertutup oleh awan tebal. Di pagi ketiga, bekal makanan yang Parjo bawa habis. Ia harus mencapai puncak gunung pada hari ini atau ia harus turun. Dengan modal nekat, Parjo terus melangkah naik, namun sampai sore ia pun masih belum sampai. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Parjo terus naik di kegelapan malam, karena malam ini adalah awal bulan di mana bulan tidak tampak sama sekali. Akhirnya, pada tengah malam, Parjo tiba di sebuah tempat datar yang ia percaya sebagai puncak gunung tersebut. Di kegelapan malam, ia berusaha mencari tempat tinggal penjaga atau sosok yang dapat membantu Parjo untuk mendapatkan pesugihan yang ia dambakan. Namun, setelah meraba dalam gelap, Parjo hanya menemukan sebuah batu makam. Parjo yang sudah sangat lelah berbaring di depan makam itu. Sebelum ia tidak sadar, Parjo sempat berpikir, ia akan mati di tempat itu dan mayatnya tidak ada yang menguburkan. Tiba-tiba, Parjo menemukan dirinya berada di tempat yang penuh kabut dan di depannya ada sebuah sosok yang menyerupai seorang lelaki tua yang memakai pakaian dari kulit hewan yang berwarna-warni. Pria tua itu memanggil Parjo, "Parjo, kesini kamu." Parjo yang terheran-heran segera menghampiri, "Anda memanggil saya Mbah?" Sang pria tua dengan keras menjawab, "Iya kamu, emang siapa lagi yang di sini yang namanya Parjo? Sekarang ucapkan keinginanmu." Parjo menjawab, "Saya mau ikut pesugihan tanpa syarat Mbah, yang bisa membuat saya kaya." Sang pria tua itu tertawa keras, "Mana ada pesugihan tanpa syarat? Semua hal pasti ada bayarannya." Parjo kecewa mendengar jawaban sang pria tua, namun ia sudah putus asa dan mengatakan, "Saya ingin pesugihan seperti temanku Udin, yang membuat dirinya cepat kaya dan bisa hidup enak." Pria tua itu kembali tertawa, "Nah itu baru permintaan yang lebih masuk akal. Kamu ingin cepat kaya, boleh hidup enak dan masih bebas melakukan yang kamu mau. Aku tahu pesugihan apa yang cocok denganmu." Sang pria tua merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai sebuah ekor kuda dengan rambut-rambut hitam yang panjang. Sebuah ikat pinggang yang terbuat dari kulit berada di pangkal ekor kuda tersebut. Ia melemparkan ekor kuda itu ke Parjo yang kelimpungan berusaha menangkapnya. Sang kakek tua itu berkata, "Setiap saat kamu butuh uang, kamu tinggal memakai ekor ini di pinggangmu di tempat yang kutentukan. Saat kamu terbangun, kamu akan menemukan banyak uang di sebelahmu." Parjo berterima kasih pada sang kakek tua dan hendak kembali, namun ia bingung untuk keluar dari tempat gelap yang penuh kabut tersebut. Sang kakek berkata, "Sekarang kamu pakai ekor itu di pinggangmu, kamu akan turun gunung dengan selamat. Di mana kamu terbangun, disitulah tempat kamu boleh menggunakan ikat pinggang ini, di saat kamu perlu uang. Ingat, hanya boleh kamu gunakan sendiri dan hanya di waktu malam." Parjo kembali mengucapkan terima kasih dan memakai ikat pinggang itu dengan ekor di belakang.
Setelah ia mengunci kepala ikat pinggang itu, Parjo perlahan berubah menjadi makhluk tinggi, kurus, dengan cakar-cakar yang panjang di tangannya. Sedangkan kepalanya berubah menjadi menyerupai kepala kuda dengan mata merah menyala. Kakinya berubah menjadi sepasang kaki berkuku tunggal dan suara nafasnya terdengar sesak dan berbunyi ngik-ngik seperti memiliki penyakit pernafasan. Parjo sekarang menyerupai seekor makhluk setengah kuda setengah manusia, yang bertubuh sangat kurus dan terlihat penyakitan. Ia berdiri tegak di atas sepasang kaki berkuku kuda dan makhluk itu bernafas dengan suara sengau. Dengan cepat makhluk setengah kuda itu membalikkan badan, berlari dan melompat turun di tengah gelapnya malam. Sementara sang pria tua berbaju kulit tertawa keras dan perlahan menghilang di tengah kabut, meninggalkan sebuah makam di puncak gunung. Sementara itu, makhluk kuda yang menguasai tubuh Parjo berlari turun dengan kecepatan luar biasa. Dengan mudah ia menuruni lereng gunung yang terjal dan walaupun ia terjatuh beberapa kali dan menabrak bebatuan besar, ia segera bangkit tanpa cedera dan kembali berlari menuruni gunung. Setiba di kaki gunung, siluman kuda itu mengendus udara sambil mengeluarkan bunyi nafas yang sengau. Ia menghadap berbagai arah sambil terus mengendus dan tiba-tiba, makhluk itu melesat, berlari dengan cepat ke suatu arah dengan pasti. Setelah jauh ia berlari, ia tiba di sebuah kampung lainnya. Malam masih sangat gelap dan sang siluman kuda menuju tambak ikan besar, milik salah satu warga yang kaya. Ia meminum air tambak, yang anehnya segera surut. Ia masuk ke dalam tambak dan memakan hidup-hidup ikan-ikan besar yang ditangkap dengan kedua cakarnya. Kemudian ia melompat naik dan menuju sebuah kandang kambing. Seekor kambing jantan besar mengembik dengan keras, namun siluman kuda itu mencengkeram leher sang kambing dan terdengar sebuah bunyi keras, dan kambing itu mendadak lemas di tangannya. Sang siluman kuda langsung memakan kambing itu mentah-mentah, seluruh tubuh kambing itu ditelan tanpa meninggalkan sisa. Ia lalu menangkap dan menelan 2 ekor kambing lainnya yang lebih kecil. Sekarang perutnya yang tadinya tampak sangat kurus dan cekung menjadi bulat, buncit dan kencang. Namun yang luar biasa, sang siluman kuda itu kembali berlari. Ia dapat berlari dengan sangat kencang dengan perut yang berisi penuh tersebut. Makhluk itu berlari memasuki sebuah hutan dan menemukan sebuah gubuk reot yang terbengkalai di tengah hutan. Pagi hampir menjelang, sang siluman kuda itu masuk ke dalam gubuk dengan nafas tersengal-sengal. Lalu ia tiba-tiba memuntahkan seluruh isi perutnya. Bangkai ikan dan kambing yang berbau amis terjatuh di lantai. Makhluk itu perlahan membuka ikat pinggangnya, menggantungkannya di tembok gubuk, lalu berbaring di lantai dan tertidur. Sementara makhluk itu tidur dengan lelap, ada keanehan yang terjadi. Tubuhnya berangsur-angsur berubah kembali menjadi sosok Parjo. Hanya nafasnya sekarang terdengar agak parau. Sedangkan tumpukan bangkai ikan dan kambing di lantai, perlahan berubah menjadi tumpukan uang dan beberapa perhiasan emas. Mereka berubah sesuai nilainya jika diuangkan. Pada siang hari Parjo terbangun. Ia merasa tubuhnya lelah dan ia tidak ingat apa yang dialaminya semalam. Ia hanya merasa ia sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Parjo dengan perlahan melihat ia ada di mana. Pertama ia menyadari ikat pinggang berekor kuda yang tergantung di depannya.
Lalu ia melihat tumpukan uang dan emas di lantai. Segera Parjo memasukkan uang dan emas ke dalam kain sarung yang ia bawa dan bersiap meninggalkan gubuk reot tersebut. Parjo memandang ikat pinggang ekor kuda yang tergantung di tembok gubuk. Ia hendak membawanya, namun entah kenapa, ia tahu gubuk ini adalah tempat yang aman untuk menyimpan benda sakti tersebut. Ia meninggalkan gubuk reot itu dan berjalan keluar. Parjo walaupun tidak pernah memasuki hutan tersebut, merasa yakin dengan arah yang ia tuju, dan setelah berjalan sekitar 1 jam, ia menemukan sebuah jalan di mana ia menemukan kendaraan umum untuk menuju kota terdekat. Parjo menemukan sebuah penginapan dan menyewa kamar. Ia mandi dan berganti pakaian dan memeriksa uang dan emas yang ia bawa. Cukup untuk hidup untuk waktu yang lumayan lama di kampungnya. Namun ia tidak ingin segera kembali. Parjo akhirnya memiliki uang untuk bersenang-senang. Parjo makan di restoran mewah dan makan dengan lahap. Ia menjual emas yang ia bawa dan menggunakan uangnya untuk mengontrak sebuah rumah kecil dan membeli sebuah sepeda motor bekas. Selama beberapa hari, Parjo menikmati hidup mewah yang ia belum pernah rasakan. Parjo bahkan mulai mencicipi kehidupan malam di kota tersebut dan merasakan semua kenikmatan duniawi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Parjo akhirnya merasa ia tenang dan bahagia. Karena pola hidup barunya yang boros, uang yang dimiliki Parjo menipis setelah beberapa hari. Ia membawa motornya ke dalam hutan, ke depan gubuk reot tersebut dan menunggu malam tiba dan mengenakan kembali ikat pinggang ekor kuda tersebut. Parjo kembali berubah menjadi siluman kuda bengek. Makhluk ini kembali berlari dengan cepat di tengah malam, kali ini menuju kampung yang berbeda, di mana ada sebuah peternakan sapi yang besar. Sang siluman kuda menyelinap masuk ke kandang sapi, mematahkan leher beberapa sapi yang terbesar dan memakan mereka mentah-mentah. Lalu sang siluman kuda berlari kembali ke gubuk reot, memuntahkan bangkai-bangkai sapi dan tidur. Pada saat Parjo terbangun, ia menemukan uang yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Parjo mengulang aktivitas ini selama berbulan-bulan. Hidup berfoya-foya dan berubah menjadi siluman kuda saat ia merasa membutuhkan uang. Dan semakin lama, semakin banyak uang dan emas yang ia temukan setelah melakukan pesugihan tersebut. Setelah 3 bulan, Parjo mulai bosan berfoya-foya dan memikirkan orang tuanya di kampung. Ia membeli sebuah mobil besar dan membawanya ke kampung. Orang tuanya gembira melihat Parjo pulang menaiki sebuah mobil dan membawa banyak uang dan oleh-oleh. Kawannya Antok pun senang melihat kesuksesan Parjo. Parjo ingin membalas kebaikan Antok yang selama ini tidak pernah berhenti menghiburnya, namun Antok yang merasa berkecukupan tidak meminta apa-apa. Ia cuma bertanya kepada Parjo, "Jo, kamu ingat adikku, Sari?" Parjo tentu ingat Sari, adik Antok yang jauh lebih muda daripada mereka berdua. Ia ingat dulu ia sering mengajak Sari kecil bermain bersama Antok. "Kenapa dengan Sari, Tok?" tanya Parjo. "Sari sekarang sudah berumur 25 tahun, Jo, sudah terhitung perawan tua di kampung kita," ucap Antok sambil menghela nafas. Parjo terkejut mendengar ucapan Antok. Bagaimana tidak, Sari adalah salah satu kembang desa di kampung ini.
Ia ingat Sari menangis terseduh-seduh saat Parjo pamit hendak merantau ke kota. Ia berpikir Sari sudah lama berumah tangga dan pindah ke kota, namun ternyata Sari masih lajang dan sedang membantu bibinya berjualan di kampung sebelah. Itu sebabnya Parjo tidak bertemu Sari saat ia sedang berada di kampung. Kukira Sari sudah berumah tangga tok, ucap Parjo pelan. Antok kembali menghela nafas lalu menjawab, itu dia Jo, orang tua kami sudah berkali-kali berusaha menjodohkan Sari, cuma anak itu sangat keras kepala. Ia menunggu Abang Jo pulang katanya. Ucap Antok sambil memandang Parjo dengan dalam. Parjo kembali terkejut mendengar cerita Antok. Keesokan harinya, ia membawa mobilnya mengunjungi Sari dan keluarga bibinya di kampung sebelah. Sari terlihat sangat gembira melihat Parjo kembali setelah sekian tahun berpisah. Parjo pun menyadari, Sari sekarang terlihat sangat cantik di matanya. Gadis belia yang dulu ia tinggalkan sekarang sudah berubah menjadi perempuan anggun yang sangat cantik. Hampir setiap hari Parjo mengunjungi Sari, sambil membantu orang tuanya di kampung. Pada hari-hari tertentu, Parjo pamit ke kota dengan dalih melanjutkan pekerjaannya, namun ia melakukan ritual pesugihan itu dan berubah menjadi siluman kuda bengek. Kali ini uang dan emas yang didapat Parjo tidak dibuat berfoya-foya. Ia membeli sebuah rumah di kota dan membeli beberapa petak sawah dan kebun di kampung. Ia mengajak Antok bekerja sama dengan orang tuanya untuk mengolah sawah dan kebun milik Parjo dan dalam waktu singkat, Parjo menjadi orang terkaya di kampung mereka. Tak lama kemudian, Parjo melamar Sari dan gadis itu beserta seluruh keluarganya menerima lamaran Parjo dan kedua ornak tuanya. Pesta pernikahan mereka dijalankan dengan sangat meriah di kampung tersebut dan mengundang keluarga besar Antok dari kampung dan kota-kota sebelah. Antok pun senang akhirnya adiknya dan kawan baiknya Parjo menemukan kebahagiaan. Setelah menikah dengan Sari, Parjo membawanya tinggal di rumahnya di kota, sedangkan orang tua Parjo memilih untuk tinggal di rumah mereka di kampung yang sudah direnovasi menjadi rumah mewah, sambil mengawasi sawah dan kebun Parjo bersama Antok. Sementara Parjo dan Sari membuka toko hasil bumi yang besar di kota tempat mereka tinggal. Usaha mereka maju pesat karena Sari memang perempuan yang cerdas dan pandai berdagang. Sekarang Parjo sudah benar-benar menjadi orang yang kaya raya dan sejahtera. Sawah dan kebun yang luas sudah dimilikinya, dan toko hasil buminya menjadi salah satu toko terbesar di kotanya yang bahkan mengambil hasil bumi dari berbagai desa dan menjualnya ke toko-toko di kota lainnya. Ia sudah tidak lagi memerlukan melakukan ritual pesugihan siluman kuda bengek tersebut. Namun Parjo menemukan beberapa keanehan dalam hidupnya. Yang pertama Parjo rasakan adalah, ia merasa dirinya sering sesak nafas dan suaranya menjadi parau. Dan walaupun ia sekarang sudah berhenti merokok dan memeriksakan diri ke dokter dan rumah sakit, di mana dokter tidak menemukan penyakit dalam dirinya, suara Parjo masih terdengar agak parau. Namun, masalah yang lebih besar buat dirinya adalah, Parjo tidak dapat menghentikan pesugihan siluman kuda bengeknya. Walaupun ia sekarang tidak lagi memerlukan uang, setidaknya sebulan sekali, sehari sebelum malam bulan mati, di mana bulan tidak tampak di langit malam, ia merasa panggilan yang tidak dapat ia hiraukan untuk datang ke gubuk kosong di tengah hutan tersebut.
Dan Parjo berubah kembali menjadi siluman kuda bengek yang meneror orang-orang kaya di wilayah itu. Beberapa kali Parjo berpikir untuk mengembalikan sang ekor kuda ke puncak Gunung Tuyul. Namun ketika ia tiba di Pondok Reot di tengah hutan, dan hendak membawa ikat pinggang kuda sakti tersebut, ia selalu menemukan dirinya berubah menjadi siluman kuda dan kembali meneror para warga. Di berbagai desa sudah muncul desas-desus tentang monster yang menyerang ternak, tambak, dan kebun warga. Beberapa warga bahkan sudah melihat makhluk yang dapat berlari dengan sangat cepat tersebut. Parjo sebenarnya mulai takut jika dirinya ditemukan dan dibantai para warga yang marah. Hal ini membuatnya sering termenung dan membuat Sari sedikit khawatir dengan suaminya, apalagi saat ini ia sedang hamil muda. Pada suatu malam, Parjo bermimpi bertemu kembali dengan sang kakek dari puncak Gunung Tuyul itu dan Parjo berkata bahwa ia sudah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Tolong ambil kembali ikat pinggang kuda sakti tersebut. Namun sang kakek hanya tertawa terbahak-bahak. Ia mengingatkan Parjo, tidak ada pesugihan yang tanpa syarat. Parjo harus menjalankan pesugihan ini sampai ia mati. Parjo pun terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat. Ia akhirnya sadar ia tidak dapat lari dari cengkraman siluman kuda bengek yang berada di ikat pinggang sakti tersebut. Parjo pun akhirnya pasrah kepada nasibnya dan berusaha menggunakan ikat pinggang itu sejarang mungkin. Sementara itu, kabar tentang seekor monster ganas yang menyerang tambak, peternakan, kebun dan pertanian warga semakin nyaring terdengar. Banyak penduduk desa dan kota-kota kecil sekarang menjadi lebih waspada dalam menjaga ternak milik mereka. Sudah beberapa kali warga menemukan makhluk itu sedang asyik memakan berbagai ternak dan biasanya sang siluman kuda itu segera melarikan diri saat dirinya diketemukan. Namun, dalam kejadian yang terakhir, beberapa warga sempat menghujani sang siluman kuda dengan lemparan batu dan seorang jagoan desa, bahkan menyerang tubuhnya dengan senjata tajam. Sang monster kuda, dengan nafas memburu, kali ini membalas serangan dari jagoan kampung tersebut sebelum melompat tinggi sambil meringkik kencang dan kabur dari kejaran warga. Jagoan itu mengalami luka cukup serius di dadanya akibat cakaran sang siluman kuda. Sejak saat itu, berita tentang makhluk itu semakin keras terdengar dan masyarakat bergunjing, berusaha menemukan cara untuk menangkap dan membunuh makhluk yang sudah memberikan banyak kesulitan bagi banyak orang dan sekarang bahkan mulai melukai manusia. Sementara itu, Parjo bangkit di gubuk reotnya dengan pikiran yang berkecamuk. Jika biasanya ia tersadar tanpa ingatan apa-apa, kali ini ia mengingat malam itu dengan cukup jelas. Parjo mengingat, dalam wujud siluman kuda, ia sedang makan ternak dengan lahap dan tiba-tiba tubuhnya dihujani bebatuan yang membuatnya terkejut, karena serangan ini terasa sakit di tubuhnya. Rupanya ia tidak sepenuhnya kebal, jika yang menyerang dirinya memiliki kesadaran dan kemarahan. Dan di saat sang jagoan itu menyerangnya dengan sajam, ia merasakan rasa sakit dan kemarahan luar biasa. Sehingga ia membalas serangan sang jagoan, melukainya dengan parah sebelum melarikan diri. Dengan pikiran yang masih berkecamuk, Parjo pulang ke rumahnya, membawa hasil bumi sebagai kedok untuk menutupi waktu ia sedang melakukan pesugihan siluman kuda bengek tersebut. Sari tidak pernah curiga bahwa suaminya berselingkuh atau melakukan hal selain membeli hasil bumi.
Karena tidak ada desas-desus tentang Parjo pernah berdekatan dengan perempuan lain dan ia memang selalu menyayangi Sari dan membelikan aneka oleh-oleh di sela-sela kesibukannya. Sekarang Parjo menemukan ada pikiran dan perasaan aneh di dalam dirinya. Ia mulai merasa marah dan benci yang ia rasakan kepada para warga yang sudah berani melawan sang siluman kuda bengek. Parjo paham ini bukanlah keinginan dirinya, karena ia sering merasa bersalah mendengar cerita dari warga yang baru mengalami serangan sang siluman. Sebagai pengusaha hasil bumi terbesar di daerahnya, Parjo yang terkenal baik dan ramah kenal dengan banyak petani dan peternak di berbagai desa. Ia bahkan membantu mereka yang baru terkena musibah di mana ternak mereka habis dimakan oleh monster kuda tersebut. Parjo merasa tekanan dan kebencian dari dalam dirinya semakin kuat dan sulit dibendung. Dan yang membuat Parjo semakin takut, ia merasakan sang siluman kuda ingin menyerang Sari dan anak mereka yang sedang dikandung Sari. Berhubung sekarang musim kemarau, Parjo mengajak Sari pulang ke kampung mereka, dengan alasan mengunjungi orang tua mereka sebelum Sari melahirkan. Sari tentu menyetujui ajakan Parjo. Padahal alasan Parjo sesungguhnya adalah agar Sari lebih aman dari kejaran sang siluman kuda bengek, karena kampung mereka terletak jauh dari wilayah hutan tempat ia menyembunyikan ikat pinggang kuda tersebut. Orang tua Parjo dan Sari senang melihat anak dan menantu mereka pulang dan Antok tersenyum lebar melihat sahabat dan rekan bisnisnya menyempatkan diri untuk berlibur. Selama ada di kampung, Parjo memperkuat rumah megah milik orang tuanya, yang sudah dibangun ulang oleh Parjo menjadi rumah yang terbuat dari batu dan beton. Ia mengganti pintu dengan pintu kayu yang sangat tebal, yang dapat dipasung dari dalam. Ia juga memasang pagar tinggi di sekeliling rumahnya dan rumah Antok yang terletak di sebelah, dengan alasan untuk menghindari rampok. Antok dan para anak buahnya segera memenuhi usul Parjo, karena memang keluarga besar mereka itu sekarang adalah petani besar di wilayah tersebut. Saat mereka mengobrol berdua, Parjo mengungkapkan kembali unek-uneknya ke Antok. Mereka memang sudah menjadi sahabat kental sejak kecil. Dan walaupun sekarang mereka berdua adalah saudagar yang sangat kaya, hal ini tidak merubah persahabatan mereka, justru mereka semakin akrab sebagai mitra bisnis dan saudara ipar. Parjo berkata, ia khawatir siluman kuda bengek itu akan menyerang Sari dan keluarga mereka. Ia menganjurkan Antok untuk meletakkan beberapa ekor kambing besar di depan rumah mereka, dengan alasan akan digunakan untuk selamatan saat anak Sari lahir. Sementara Parjo menitipkan Sari dan orang tuanya ke Antok, sementara ia pergi mengunjungi desa lainnya. Setelah kepergian Parjo, Antok berembuk dengan para anak buahnya. Ia memutuskan untuk diam-diam memindahkan Sari, orang tua Parjo dan seluruh anggota keluarga mereka ke desa sebelah, tempat bibi mereka berada. Untuk mengelabui sang siluman kuda bengek, yang terkenal suka bernafas dengan keras, Antok menggantungkan pakaian yang bekas mereka pakai. Antok pun bertanya kepada para pakar spiritual dan ilmu magis, karena nampak nyata, sang siluman kuda bengek yang sudah meneror berbagai desa, bukanlah makhluk normal yang dapat ditundukkan dengan cara biasa. Para ahli itu memberikan Antok berbagai macam senjata dan solusi untuk menangkap, mengalahkan dan bahkan membunuh makhluk tersebut. Antok mengikuti saran-saran mereka,
dan dengan bantuan para anak buahnya bekerja dengan cepat. Sementara itu Parjo yang sudah beberapa hari mengunjungi berbagai desa, akhirnya tidak tahan dengan panggilan dari sang siluman kuda tersebut. Ia dengan terpaksa masuk ke gubuk di tengah hutan tersebut dan saat malam tiba, memakai ikat pinggang sakti itu dan berubah wujud menjadi sang siluman kuda bengek, yang segera berlari dengan sangat cepat menuju kampungnya sendiri. Setelah tengah malam, sang siluman kuda tiba di desa tersebut. Ia berdiri di pinggir desa, seolah mencium sesuatu yang tidak beres. Ia mencium udara dengan nafasnya yang berbunyi ngik-ngik. Setelah beberapa saat, ia mulai berjalan ke rumah orang tua Parjo. Dengan mudah ia memanjat dan melompati pagar yang baru dibangun Antok. Sang siluman melihat sepasang kambing yang terikat dalam sebuah kandang di depan rumah. Ia mendekati kedua kambing yang mengembik pelan dan mematahkan kedua lehernya. Saat sang siluman sedang makan, tiba-tiba ia terjatuh ke sebuah lubang yang dalam di bawah kandang kambing. Rupanya Antok membuat sebuah jebakan di bawah kandang yang dapat diaktifkan dengan sebuah tali. Sang siluman menemukan dirinya berada di sebuah lubang yang basah dengan minyak. Ia berusaha berkali-kali bangkit berdiri, namun minyak itu membuat dasar lubang menjadi sangat licin sehingga ia jatuh berguling-guling dan seluruh tubuhnya yang kurus penuh dengan minyak. Sang siluman meringkik keras dengan marah. Sementara pintu-pintu rumah terbuka, terlihat banyak orang keluar dari rumah sambil membawa tombak-tombak bambu yang panjang. Mereka menggunakan bambu itu untuk menyerang sang siluman yang sedang mengamuk, berguling dengan liar di dalam lubang sedalam 3 meter tersebut. Hujaman-hujaman tombak mengenai makhluk tersebut, namun tidak ada yang berhasil melukainya dengan kritis. Sang siluman juga berusaha menangkap ujung tombak dan menariknya, namun ujung tombak juga licin dengan minyak. Antok memerintahkan para anak buahnya untuk mundur dan mempersiapkan senjata berikutnya. Mereka mengeluarkan beberapa gentong tanah liat yang berisi minyak yang sudah dibacakan mantra oleh para ahli spiritual. Anak buah Antok menyulut sumbu di atas gentong-gentong tersebut dan melemparkannya ke dalam lubang. Gentong-gentong itu pecah dan api menyebar dengan cepat, membumbung tinggi keluar dari lubang. Antok dan para anak buahnya mundur beberapa langkah. Di dalam lubang sang siluman kuda meringkik dengan keras, ia merasa sakit yang luar biasa. Makhluk itu tiba-tiba melompat dengan sekuat tenaga. Ia melesat tinggi ke udara dan membuat Antok dan anak buahnya terkejut. Setelah mendarat di pinggir desa, sang siluman kuda berguling-guling di tanah dan kembali berlari dengan tubuh yang berasap. Antok dan anak buahnya tidak ada yang sempat mengejar makhluk yang menghilang dengan cepat tersebut. Sang siluman kuda berlari dengan kencang di kegelapan malam. Tubuhnya sangat perih dengan luka bakar di seluruh badannya, namun ia terus berlari dengan sangat cepat. Menjelang fajar, sang siluman kuda tiba di gubuk tersebut dan langsung jatuh ke lantai. "Parjo, bangun kamu!" terdengar suara membentak Parjo. Dan Parjo perlahan bangun, ia menemukan dirinya di tempat yang dipenuhi kabut, seperti di puncak Gunung Tuyul. Parjo melihat sang kakek tua yang menggunakan baju kulit berwarna-warni tersebut. Terlihat sang kakek tersenyum geli memandang Parjo. "Saatnya kamu membayar pesugihanmu, Jo. Waktu penggunaan ikat pinggang itu telah habis." Parjo berusaha menjawab, namun yang terdengar hanya suara ringkikan kuda.
Ia melihat kedua tangannya yang bercakar dengan kulit yang hitam terbakar. Dengan panik Parjo meraih ikat yang terpasang di pinggangnya. Ia terkejut menemukan ikat pinggang dan ekor yang menempel sudah lenyap, hangus terbakar. Parjo berlutut dan menangis keras, namun yang terdengar hanya suara kuda dan ngik-ngik dari tenggorokannya. Sang pria tua berkata, "Sekarang kamu seperti Udin akan menjadi anak buahku." Terlihat beberapa bayangan di tengah kabut di belakang sang kakek. Terdengar suara seperti tangisan hewan. "Bangun kamu, Jo. Ikut aku sekarang," bentak sang kakek. Parjo akhirnya bangkit dengan lunglai, berjalan mengikuti kakek tersebut hilang di dalam kabut, diiringi berbagai suara hewan dan tawa sang kakek. Sementara di kampung, Sari dengan cemas menunggu suaminya yang belum pulang berhari-hari. Antok yang sepertinya mengetahui nasib Parjo hanya menghela nafas dalam-dalam. Ia menyesal menceritakan nasib Udin kepada Parjo. Yang sekarang dapat ia lakukan adalah membantu Sari membesarkan anaknya dengan Parjo.